Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Rismon Sianipar akhirnya mengantongi surat perintah penghentian pendidikan dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Kaitan dengan mekanisme Kuasa hukum Rismon, Jamada Girsang menyebut SP3 Rismon Sianipar telah diterbitkan pada 14 April 2026. SP3 ini diterbitkan untuk 4 laporan terhadap Rismon Sianipar. Bahwa SP3 dan semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3 sampai 4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tanggapi SP3 Rismon Sianipar, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hosinuddin menegaskan bahwa surat perintah penghentian pendidikan terhadap Rismon tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Ancaman pidana yang sebelumnya disangkakan terhadap Rismon di atas 5 tahun hingga proses penghentian perkara dianggap menyalahi prosedur. Sianipar Hasiholan bahwa terhadapnya ada ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang tetap berlaku baik dengan KUHP lama maupun KUHP yang baru, baik sebelum KUHP lama diubah menjadi KUHP baru. Pasal 32 dan 35 itu tetap ancaman pidananya di atas 5 tahun. Yakni pasal 35 itu ancamannya 12 tahun dan pasal 32 itu ancaman pidananya 8 tahun. Itu artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya yang sebelumnya adalah bagian dari tim kami sebelum membelot dan berkhianat kepada kami, ya itu tidak dapat. Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3 sampai 4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Tentang isu di luar sana melibatkan uang. Tidak ada. Kita hanya koordinasi lewat inisiatif saya berhubungan dengan penyidik di Polda Metro Jaya dan Bang Jamada Girsang dan dukungan dari Kak Eli Daneti dan Bang Andi Aswan, semua cuma itu. Jadi ini inisiatif, jangan dibawa-bawa tentang duit ya. Karena kalau mereka berpikir tentang duit berarti otaknya duit dong kan gitu. Ya. Nah, yang kedua yang saya ingin luruskan ya. Jadi ini buku Jokowi's White Paper. Ya, Jokowi's White Paper. Ya, sebagai peneliti itu harus bebas. Peneliti itu harus independen, tanpa bias, ya kan? Jangan sudah tahu bahwa pada saat apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama saja, ya dengan filter sederhana itu sudah kelihatan kok watermarks maupun embossnya, dan itu ada juga konsisten ketika gelar perkara khusus di 15 Desember 2025. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif. Sementara itu, Roy Suryo CS menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka menuntut wakil rakyat mendengar aspirasi mereka. Roy Suryo CS datang ke depan gedung DPR MPR bersama puluhan orang lainnya. Sambil membentangkan spanduk dan poster, mereka menuntut agar Joko Widodo ditangkap dan diadili. Rombongan Roy CS datang dengan berjalan kaki dari arah flyover Gerbang Pemuda. Dari atas mobil komando, Roy menyampaikan orasinya tentang ijazah Jokowi. Menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali, ternyata ijazahnya palsu. Roy Suryo didampingi oleh para pengacaranya yang secara bergantian menyampaikan orasinya.
Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat. Inilah aspirasi masyarakat. Selain Roy Suryo, sejumlah pensiunan jenderal juga ikut serta dalam unjuk rasa ini. Salah satunya adalah Maijen Purnawirawan Sunarko. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, dalam kasus korupsi tata kelola nikel. Heri diduga terlibat suap 1,5 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025. Dirdik Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, mengatakan Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak dari PT TSHI. Heri menerima suap 1,5 miliar rupiah dari Direktur PT TSHI untuk mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. LKM yang merupakan Direktur PT TSHI kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP yang baru. Ya. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP. Ia langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan seluas 12 hektar untuk proyek strategis nasional Flyover Sitinjau Laut di Kota Padang, Sumatera Barat berakhir ricuh. Sejumlah warga yang mengklaim pemilik sah tanah menghadang jurusita pengadilan karena dinilai belum menyelesaikan ganti rugi. Bisa apa malah kami tanah kami dong. Tuan, tolong kulapin tanah kami. Itu lah 6 hektar tanah itu Pak. Yang dikubah. Suasana tegang mewarnai proses eksekusi lahan seluas 12 hektar di kawasan Sitinjau Laut, Kota Padang. Maimunah bersama sejumlah rekannya mengamuk dan berusaha menghadang petugas kepolisian serta jurusita Pengadilan Negeri Padang yang akan memulai pembersihan lahan. Amuk masa ini terjadi karena warga merasa hak atas tanah mereka belum dibayarkan. Padahal lahan ini merupakan titik krusial pembangunan flyover yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solo. Diketahui proyek ini telah terhambat selama 6 bulan. Pemerintah sebenarnya telah menitipkan dana konsinyasi sebesar 12 miliar rupiah di pengadilan. Namun dana tersebut belum bisa dicairkan karena adanya sengketa antara Maimunah yang mengklaim tanah Pusako Tinggi dengan pihak lain bernama Ridwan. Meski sempat terjadi blokade dan pemagaran oleh warga, petugas akhirnya tetap melakukan eksekusi sesuai surat putusan pengadilan dengan pengawalan ketat aparat. Di sini dasar hukumnya adalah pasal 98 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berarti saat ini uang ganti ruginya di Pengadilan ditahan Negeri dulu Padang, ya, Pak? ditahan dulu sementara. Apa nilainya? Itu lebih kurang 12 miliar. 12 miliar lah lebih kurang ya.
Ada perlawanan tadi, Pak? Ada perlawanan sedikit, cuma bisa diatasi. Pengadilan negeri melakukan eksekusi atas dasar sudah dikonsinyasi. Coba saya pun belum paham apakah dasar itu, dasar dari konsinyasi bisa mengeksekusi pihak ketiga. Seharusnya kan upaya hukumnya kalau Bu Maimunah menguasai lahan dia tidak punya dokumen atau apa, kan hukum pidana, penyerobotan tanah. Jadi dipakailah tangan pengadilan untuk mengeksekusi pihak ketiga. Tetapi termohonnya adalah Ridwan. Proyek flyover Sitinjau Lawi sendiri merupakan salah satu proyek prioritas untuk mengurangi angka kecelakaan di jalur ekstrim tersebut.